Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauzi MRK di channel Auto Palapan. Teman-teman semuanya, hari ini sudah kita bikin konten mulai dari jam 11 siang tadi. Ada 5 unit dan salah satunya yang kita kirim ada yang ke Aceh yang 2016 yang paket 135 juta rupiah unit 2016. Ada juga yang Honda Mobilio ke Balikpapan, ada yang ke Bali, ada yang ke Banyuwangi, dan juga ada yang satu lagi ke Aceh yang warna hitam paket full upgrade 155 juta rupiah. Ya, nanti bakal tayang satu persatu. Ya. Nah, sekarang akan kita bahas Vios Limo G3 2015. Ini warna putih mutiara. Kebanyakan ini adalah warna khusus ya. Nah, kalau sekarang kita warna putih itu ada yang ready. Kebetulan ada yang ready. Kalau misalkan teman-teman mau dibikinkan paket yang seperti gini, bisa ataupun teman-teman punya konsep elegan atau sporty atau konsep-konsep lainnya bisa kita bikin. Teman-teman tinggal kirimkan model dan contohnya, tinggal kita garap saja. Proses pemesanan itu seperti biasa, tinggal masukkan DP booking, berikut foto KTP untuk SPK pemilik kendaraan, lalu nanti unitnya baru kita tune up dan kita upgrade. Nah, ini pesanan online dari Jawa Timur. Ini kurang lebih paket upgrade-nya selalu saya sebutin itu grand total keseluruhannya. Jadi tidak saya memberikan harga termurah terlebih dahulu, tapi di saat teman-teman mau membeli banyak part upgrade di kemudian hari. Nah, ini grand total keseluruhannya dari unit standarnya ya seperti biasa 82.500.000 berikut dengan tambahan biaya upgrade-nya. Nah, kalau misalkan di Auto Palapan itu kalau misalkan teman-teman beli mobil itu sudah berikut dengan plat putih dan pajak hidup, jadi bukan lagi plat kuning. Jadi walaupun ada sebagian dari teman-teman kita yang lainnya yang menjual walaupun sudah full upgrade seperti ini, terkadang itu masih plat kuning ya. Plat kuning masih atas nama PT, tapi kalau plat kuning itu memang dia belum diizinkan untuk jalan di jalan raya ya, kecuali dia kalau sudah plat putih seperti gini. Nah, teman-teman, kita bahas saja langsung apa saja yang kita pasang daripada paket upgrade di 125 juta rupiah pesanan dari Jawa Timur, dan akan kita kirim insya Allah ini besok pagi ke pemilik yang barunya. Semuanya kita kirim, yang diambil oleh pemiliknya kemarin aja satu yang warna hijau stabilo yang pesanan dari Padang itu langsung diambil oleh pemiliknya. Nah, untuk di bagian depannya teman-teman di sini kita kasih dengan body kit Yaris Hiker. Nah, sekarang ada lagi yang pesan body kit Yaris Hiker, kan kemarin kebanyakan masakannya kalau nggak TRD Sportivo dan satu lagi ada TRD Malaysia. TRD Malaysia cuma kalau misalkan untuk yang dibandingkan dengan body kit Yaris Hiker ini kurang lebih hampir sama, cuman dia beda untuk tingkat groundnya ke bagian bawah ya. Cuma kalau Yaris Hiker dia agak lebih gondrong ke bagian bawah, dan di sini kita mainkan warna. Ada satu lagi yang pesanan dari Aceh yang tadi siang kita review, dia body kitnya sama tapi dia full black ya untuk di bagian depannya, di bagian kisi-kisi fog lamp maupun di bagian kisi-kisi aerodinamika ruang angin yang ada di bagian depannya. Ini kita sematkan dengan warna merah di bagian kisi-kisi fog lamp di bagian atasnya, kita kasih list warna merah jadi benar-benar kelihatan sporty banget. Dan kemudian fog lampnya kita pasang dengan yang punyanya Froji, dia udah di bagian tengah dan cincinnya warna LED LED juga. Kemudian di sini kita pasangkan DRL, kita kasih juga dengan dudukan plat nomor. Kemudian di sini untuk di bagian headlamp depannya sudah kita custom ya, kita semuk untuk di bagian dalamnya dengan warna hitam jadi benar-benar kelihatan sangar banget untuk di bagian headlamp custom ini. Dan kemudian untuk di bagian dalamnya kita kasih dengan Froji yang 2,5, jadi gede banget untuk penerangan di malam hari. Kalau yang sudah proyektor itu sudah nggak usah diragukan lagi, karena untuk fokusnya dia lebih fokus, berbeda dengan lampu yang halogen, jadi lampunya itu masih nyebar ya. Dan di saat kita ngedim juga itu masih agak lambat responnya. Kalau ini dia responsif banget. Kemudian di bagian dalamnya kita kasih dengan warna-warna merah yang ada mutiaranya, jadi itu benar-benar keren banget. Kemudian di sini DRL-nya kita kasih ini hampir sama seperti pesanan yang Aceh yang tadi kita review ya. Ini garisnya langsung menyambung, jadi nggak putus-putus. Kemudian di sini kita sematkan 2 DRL di bagian sampingnya dan dia menyala standby warna LED LED. Oke, sekarang kita next ke bagian sampingnya. Nah, di sini kita pasang dengan kaca film di bagian depannya 40% sesuai request dari customernya sendiri. Kemudian di bagian atapnya di sini sudah kita cutting stiker setengah body. Ini bukan kita cat ya. Kalau yang Honda Mobilio yang tadi memang di bagian atapnya saja kita cat, itu memang sesuai request dari beliau. Tapi ada yang sebagian yang seperti ini karena di suatu saat kalaupun bosan itu bisa dikeletekan dan dilepaskan kembali, dan kembali semuanya berwarna putih satu body. Nah, di sini ada spion retract juga. Spion retract di sini kita kasih dengan warna hitam. Kalau putih dia nggak akan cocok karena dia mengikuti bagaimana nut yang ada di bagian pilar di bagian depannya ya. Kemudian di bagian kisi-kisi segitiga spionnya dia akan berwarna hitam tuh. Dia lurus sampai ke bagian belakang, jadi dia senada hampir setengah body itu berwarna hitam. Kemudian ada emblem VVTi sesuai spesifikasi daripada mobil keluaran dari Toyota ini. Nah, peleknya di sini kita kasih dengan model abang, pelek baru dan juga ban baru kita pasang ya, supaya safety dibawa oleh ekspedisi ke
kampung halamannya yang ada di Jawa Timur. Karena kalau misalkan masih di dalam satu pulau Jakarta, kebanyakan itu kita kirim melalui pakai driver, bukan kita towing. Tapi kalau misalnya kayak ke Aceh itu kebanyakan kita kirim, ada yang sebagian pakai towing, ada juga yang pakai kapal laut, tapi diambilnya di pelabuhan Medan Belawan. Kalau misalkan ada yang minta langsung dikirim ke Acehnya, dari pelabuhan Belawan baru kita naikkan towing berangkat ke Aceh. Oke, pelek labang di sini ada warna chrome, dan di bagian dalamnya di sini ada warna emasnya, ban baru kita pasang. Keren ya. Nah, di bagian sampingnya di sini juga kita kasih dengan list stripping stiker warna hitam, dan di bagian bawahnya sedikit kita kasih list dengan warna merah. Nah, body kit di bagian bawahnya di sini kita kasih dengan drive 08, kemudian di sini ada kisi-kisi kita kasih dengan warna hitam ya, supaya dia terlihat aerodinamikanya. Kemudian handle-nya kita kasih dengan warna hitam ya. Dan di bagian tutup tangkinya juga sama, kita pasangkan dengan warna hitam. Ada talang air, dan di bagian belakang untuk 2015-16 dia sudah ada Del Vlogger-nya untuk pemecah embun ya. Berbeda dengan 2013-14, dia itu masih belum ada Del Vlogger-nya. Oke, ada strip view-nya juga. Kemudian di sini kita kasih dengan spoiler TRD Sportivo. Jadi dia cocok banget dengan body kit-nya ya. Jadi kalau body kit yang Drive 08 ini memang dia cocok-cocok aja dipasang dengan atau ducktail aja, lebih kelihatan simple. Kalau misalkan yang super gini dia kelihatan sporty, tapi kalau misalkan yang model Civic yang agak lebih tinggi dari ini sedikit, dia lebih kelihatan kayak mobil konsep. Nah, di sini untuk di bagian stop lampnya sudah kita custom juga seperti ala-ala mobil Audi ya, jadi itu keren banget. Kalau yang model Mustang kebanyakan dia stripnya itu lebih membesar. Kalau yang satu lagi yang gede banget di sini itu kurang lebih kayak ala-ala mobil Bugatti. Semuanya kita ambil konsep dari mobil-mobil yang harga miliaran. Oke. Nah, di sini juga ada alis running kita pasangkan, dan di sini kita kasih dengan warna stripping, dan ada kamera mundurnya juga. Dan body kit di bagian belakangnya di sini kita kasih dengan Drive 08. Exhaust-nya double muffler, dan dua-duanya aktif. Kita bikin suaranya adem saja supaya ramah lingkungan. Dan coba kita lihat sedikit di bagian interiornya. Sebelum kita ke depan, coba kita lihat yang di bagian jok bagian belakangnya, karena ada yang menarik. Ayo kita lihat sekarang. Nah, langsung tertuju ke bagian belakangnya. Karena kenapa seperti itu? Karena di sini ada sesuatu yang istimewa berbeda daripada yang lain. Di sini sudah kita sematkan meja di bagian belakangnya. Nah, ini meja ini kurang lebih kalau misalkan teman-teman beli di mobil-mobil yang keluaran terbaru sekarang itu kurang lebih di tipe-tipe tertingginya. Kalau di tipe G khususnya dari keluaran dari segmen Toyota itu masih belum ada. Kalau yang ada itu hanya di tipe Q ataupun di tipe V, Camry, kalaupun Kijang Innova ya, dia kurang lebih dia sudah ada meja seperti ini. Nah, meja ini berfungsi banget bagi teman-teman yang punya driver ya kan. Teman-teman bisa duduk di belakang sambil ngopi atau sambil mengejarkan tugas, ataupun teman-teman yang berperjalanan jarak jauh. Jadi anak-anak pun di belakang itu bisa makan, ada mejanya, ada cup holder buat naruh minumnya, ataupun bisa untuk mengerjakan tugas ngantar anak sekolah. Jadi anaknya duduk di belakang sambil ngerjain PR. Kalau untuk mobil sedan pasti dia goncangannya itu nggak terlalu banyak, berbeda dengan mobil SUV ataupun mobil Jeep lah. Dia goncangan kan lebih tinggi. Kalau mobil sedan dia pasti adem banget, lebih soft ya untuk suspensinya. Dan kita lengkapi juga dengan TV headrest monitor. Jadi sambil makan, sambil belajar kita bisa menyaksikan segala tayangan hiburan-hiburan yang ditayangkan melalui dari double din yang ada di bagian depannya. Kita ke depan yuk, kita lihat di bagian depan. Nah, teman-teman, kita bahas di bagian depannya. Di bagian depannya di sini joknya full kita custom, dan kita tambahkan busa di bagian samping kanan dan kiri. Jadi bener-bener ini kelihatan kekar banget joknya. Dan di saat kita duduk juga bener-bener kerasa wow, bener enak banget, karena kita tuh kayak rasa dipijit dan dipeluk. Karena di bagian samping sini kita tambah busa, dan samping kanan kiri juga sama, jadi nggak kelihatan rata dan tepos. Dan kita berikan bantal-bantal kecil di bagian punggung bawah maupun atas, jadi bener-bener kita kerasa kayak kerasa di pijit-pijit jendal-jendul. Dan di sana kita bermanuver dengan tinggi, ngerem mendadak, kita juga nggak mudah tergerosor ke bagian depan gini, karena dia ada bantal-bantal kecil untuk menahan bagian punggung bawah kita. Ada konsol boxnya juga, karpet dasar di sini udah kita pasang, dan juga kita cat door trim ya dengan warna golden bead. Jadi senada bagaimana di bagian joknya, dan kita sematkan untuk panel LUD yang ada di bagian armrest, kisi-kisi dashboard, AC, speedometer, double din, dan kedua armrest yang ada di bagian belakang. Dan di sini di bagian pilarnya kita bikin dengan tulisan Jepang. Mungkin beliau ada tulisan Jepang, tulisan Korea, mungkin beliau ada keturunan
Korea. Makanya di sini kita sematkan dengan tulisan Korea yang ada di bagian pilarnya. Dan kemudian double ini kita pasang yang 10 in, tentunya ini sudah Android ya, dan semua aplikasi bisa diakses melalui double in ini. Karpet dasar, lampu kolong, dan pilar plafon semua sudah lengkap, dan jok di bagian belakang juga sama kita bikinkan senada bagaimana di bagian jok depannya. Kita keluar lagi. Nah teman-teman semuanya, itu dia keseruan kita membahas pesanan dari Jawa Timur. Pemiliknya siapa? Om Brigas dari Jawa Timur, warna putih mutiara. Ini kita kirim besok langsung ke kediamannya. Bagi teman-teman yang ingin membeli, memesan unit seperti ini juga bisa banget. Tinggal masukkan DP 5 juta rupiah, berikut dengan foto KTP. Mumpung unit standarnya kita ready, ada warna putih dan 2015, ada warna putih juga 2016 ya. Tinggal masukkan DP, berikut foto KTP supaya jelas si pemilik pemesan kendaraannya. Nanti kita bikinkan SPK, kita tune up. Setelah tune up baru kita naikkan upgrade, teman-teman bayar biaya upgrade. Setelah lunas seperti ini teman-teman, baru pelunasan dan kita kirim ataupun diambil ke pool di Bluebird Palmerah Jakarta Selatan. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, ditekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami Auto Palapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Auto Palapan. Mantap, ciao jos.